Hai teman-teman. Halo, Hai, perkenalkan nama saya adalah Natali Ronauli Sirmahi. perkenalkan nama saya Astiananta Borumanurung. Perkenalkan, nama saya Atika Ramadhani Siagian. Organizational chart. What is organizational chart? Organizational chart atau yang sering disebut orang dengan bagan organisasi merupakan representasi visual resmi dari struktur organisasi yang menunjukkan tentang pembagian kerja, hubungan wewenang, tanggung jawab, jalur komunikasi, serta pelaporan. Levels of hierarchy. Levels of hierarchy merupakan tingkatan manajemen dalam organisasi yang menunjukkan sebuah perbedaan antara kekuasaan, tanggung jawab, serta ruang lingkup dalam pengambilan keputusan. Chain of command. Chain of command merupakan alur formal perintah dan juga pelaporan yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Setiap karyawan menerima perintah dari satu atasan dan juga bertanggung jawab kepada atasan tersebut. Span of control. Span of control merupakan jumlah bawahan langsung yang dapat diawasi dan juga dikelola secara efektif oleh seseorang atasan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu line manager dan staff manager. Nah, dalam sebuah organisasi kita mengenal dua jenis manajer, yaitu line manager dan staff manager. Line manager adalah manajer yang terlibat langsung dalam kegiatan utama organisasi. Mereka memiliki wewenang langsung terhadap bawahan dan bertanggung jawab atas hasil kerja unitnya. Contohnya adalah manajer produksi atau manajer pemasaran. Adapun keunggulan dari line manager adalah yang pertama, yaitu keputusan bisa diambil dengan cepat, tanggung jawab kerja jelas, dan berperan langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, sementara itu staff manager adalah manajer yang memberikan dukungan dan saran kepada line manager. Staff manager biasanya memiliki keahlian khusus seperti di bidang sumber daya manusia, keuangan, atau teknologi informasi. Adapun keunggulan dari staff manager, yaitu di mana poin yang pertama yaitu memberikan masukan serta profesional yang dibutuhkan organisasi, membantu meningkatkan kualitas keputusan manajemen, mengurangi beban kerja manajer teliti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang centralization dan decentralization dalam pengambilan keputusan. Nah, centralization adalah kondisi di mana pengambilan keputusan dipusatkan pada manajemen tingkat atas. Dalam sistem ini, pimpinan memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan dan keputusan penting organisasi. Keunggulan centralization antara lain di mana yang pertama yaitu kebijakan organisasi lebih seragam, pengawasan lebih mudah dilakukan, risiko kesalahan keputusan dapat diminimalkan. Sebaliknya, decentralization adalah sistem di mana wewenang pengambilan keputusan dilimpahkan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Keunggulan decentralization adalah di mana yang pertama yaitu keputusan dapat diambil lebih cepat, dan selanjutnya manajer dan karyawan lebih termotivasi dan organisasi lebih fleksibel menghadapi perubahan. Ini saya akan menjelaskan tol organizational structure. Berikut adalah tol organizational structure. Tol organizational structure adalah struktur organisasi yang memiliki banyak tingkatan manajemen. Setiap manajer hanya mengawasi sedikit bawahan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih dekat. Keunggulan dari struktur ini adalah di mana yang pertama yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab sangat jelas. Selanjutnya, pengawasan terhadap karyawan lebih efektif dan jalur wewenang tertata dengan baik. Terus sebelumnya, kita memiliki flat organizational structure. Flat organizational structure adalah struktur organisasi yang memiliki sedikit tingkat manajemen sehingga jarak antara pimpinan dan karyawan menjadi lebih dekat. Komunikasi berlangsung lebih cepat dan terbuka, pengambilan keputusan lebih efisien, dan mendorong kerjasama dan kreativitas karyawan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang form of communication. Yang pertama adalah komunikasi visual. Jadi, komunikasi visual ini menyampaikan informasi menggunakan gambar, bagan, dan grafik. Jika di tempat kerja, komunikasi visual ini digunakan untuk presentasi PowerPoint. Yang kedua adalah komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang sering kita gunakan sehari-hari. Kenapa? Karena melibatkan pengucapan, kata-kata untuk menyampaikan pesannya. Kita berbicara dengan pelanggan melalui telepon, pidato, Zoom meeting, atau berbicara secara langsung. Yang ketiga adalah komunikasi written. Dari namanya aja kita udah tahu nih apa ini komunikasinya. Yaitu adalah komunikasi dengan melakukan tindakan menulis untuk berbagi informasi. Biasanya sering dibagikan melalui buku, surat, email, dan memo. Maka tulislah dengan baik dan jangan ceroboh dalam menyampaikan sesuatu yang ingin Anda promosikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan maaf jika ada kata-kata yang salah.